Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini firman Tuhan kita akan bersama melihat bagaimana jemaat Tiatira. Kita akan baca firman Tuhan dari Wahyu pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-19. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-19. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Bapak Ibu sekalian, pada saat COVID melanda kemarin tahun 2020 ke 2021, pasti kita pernah merasa jengkel dengan orang-orang yang mungkin sulit dibilangi begitu ya, tidak mau menjalankan protokol kesehatan, padahal itu sudah dianjurkan oleh pemerintah. Karena mungkin ada sebagian orang yang merasa COVID itu nggak nyata begitu, itu hanya flu biasa. Dan juga ada yang merasa bahwa dirinya udah kena begitu, udah kena COVID jadi udah kebal. Atau mungkin ada yang merasa, wah aku udah vaksin, jadi aku wis kebal begitu. Nah, inilah yang membuat kadang kita merasa jengkel begitu dengan orang-orang yang demikian. Nah, mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu bisa membahayakan, berpotensi untuk membawa celaka bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, begitu juga dengan jemaat di Tiatira, Bapak Ibu sekalian. Dibanding dengan jemaatnya yang lain, jemaat-jemaat yang lain, firman Tuhan untuk jemaat Tiatira merupakan yang paling panjang. Sama seperti pada kebanyakan jemaat lain, Tuhan memberi pujian juga kepada jemaat di Tiatira. Di ayat yang ke-19, Tuhan mengatakan bahwa ada pertumbuhan rohani yang mereka alami, yang membuat Tuhan senang. Nah, jadi mereka mengalami pertumbuhan rohani yang membuat Tuhan senang. Imam, pelayanan, dan ketekunan mereka itu ternyata jauh lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Namun di balik itu semua, ternyata Bapak Ibu sekalian, ada masalah penting yang Tuhan kecam. Meskipun terlihat baik, tetapi mereka juga ternyata ada masalah di dalamnya yang Tuhan kecam. Di tengah mereka ternyata ada seorang nabi palsu, Bapak Ibu sekalian, yang mengajarkan ajaran yang salah kepada jemaat. Nah, Tuhan menyebut nabi ini sebagai Isabel, yang menunjukkan bahwa bagi Tuhan perempuan ini sama sekali bukan nabi. Tak peduli meski jemaat menganggapnya sebagai nabi, perempuan ini nampaknya mengajarkan bahwa dalam Kristus ada kemerdekaan. Maka makan makanan penyembahan berhala dan berzina bukanlah masalah serius bagi jemaat. Nah, ini justru pandangan yang salah, Bapak Ibu sekalian. Padahal Tuhan sudah memberikan mereka kebebasan. Tuhan memang sudah memberikan mereka kebebasan begitu. Berikan mereka kebebasan dan kemerdekaan. Tapi celakanya jemaat ini malah menolerir nabi palsu ini. Bahkan terperosok ke dalam ajaran yang salah. Gak heran beberapa jemaat akhirnya menjadi terlibat dalam penyembahan berhala. Yang paling parahnya lagi, mereka terlibat dalam pelacuran bakti. Yang Bapak Ibu sekalian, Kristus memang sudah memberikan kita semua kebebasan begitu. Tetapi bukan dalam artian Alkitab tidak pernah sekalipun mengajarkan bahwa kebebasan yang kita peroleh berarti kebebasan untuk berbuat sesuka hati. Tidak seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, tetapi kebebasan kita adalah kebebasan untuk melakukan hal-hal baik yang menjadi kehendak Allah. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudari, perlu kita sadari bahwa Allah telah memberikan kita status yang baru. Bukan hal yang aneh bila kita mencoba hidup dengan cara yang lama. Ini adalah sebuah pertanyaan perenungan bagi setiap kita. Bukankah hal yang aneh bila kita masih mencoba hidup dengan cara yang lama? Biarlah pertanyaan ini dapat menjadi perenungan dan refleksi bagi kita semua. Mari bersama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan,
Kami sadar ya Tuhan, di hadapan-Mu terkadang kami lemah. Terkadang kami masih menjadi orang yang mudah sekali disesatkan ya Tuhan. Tetapi biarlah Engkau menolong setiap kami melalui Roh Kudus yang berbicara kepada kami melalui firman Tuhan. Biarlah kami dapat terus memegang yang mana yang benar. Kami dapat terus belajar bagaimana yang benar, apa yang Tuhan ingin kehendaki dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, biarlah Engkau terus menolong kami di dalam kehidupan kami. Kami juga menyerahkan ya Tuhan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menolong apapun yang kami kerjakan dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari sekalian, kita juga mau mengucap syukur pada hari ini. Ada Popo Ong Seo Kim yang berulang tahun. Mari bersama kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk saudari kami ya Bapa, Popo Ong Seo Kim yang hari ini sedang berulang tahun ya Bapa. Yang hari ini Engkau tambahkan umur satu lagi dalam umurnya ya Bapa. Biarlah Engkau yang menolong di dalam kesehatannya ya Bapa. Di usianya yang bertambah, biarlah Engkau yang terus memberikan kesehatan sehingga Ibu Ong Seo Kim ini dapat melakukan aktivitasnya dengan baik ya Tuhan. Engkau juga yang memberkati keluarganya ya Bapa. Biarlah Engkau yang senantiasa menolong dari segi ekonomi, kesehatan, sehingga apapun yang mereka usahakan dapat sungguh membuahkan hasil yang baik ya Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan Ibu Ong Seo Kim dan juga keluarganya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menolong ya Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.